Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini sama-sama kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita disehatkan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan keteguhan keimanan sehingga alhamdulillah sama-sama kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim bersama. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita semua. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junta besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan di hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannata wa la yuziqahum na'imaha mudminul khamrin wa akilur riba wa akilu malal yatimi bighairi haqq wal akul liwalidain. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Arba'un haqqun 'ala Allah. Jadi ada 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berkewajiban atau berhak alla yudkhiluhumul jannah, untuk kemudian tidak memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Artinya ada 4 golongan, 4 macam orang itu dicegah oleh Allah atau tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Wala yuziqahum na'imaha, bahkan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan na'imaha, yaitu nikmatnya syurga itu. Sedangkan nikmat syurga itu, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman berkenaan dengan syurga itu, a'addattu li ibadis shalihin. Kata Allah, saya telah mempersiapkan, menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang taat ibadah, yaitu satu tempat yang mala ainun ra'at, yang tempat itu tidak pernah nampak oleh mata kita. Jadi surga sampai hari ini kita hanya menebak-nebak saja, tidak bisa kita melihat seperti apa surga itu yang pernah diperlihatkan Nabi Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah tentunya. Jadi tidak pernah nampak oleh seseorang surga itu. Meskipun boleh jadi ada orang mimpi masuk dalam surga, tapi tunggu, itu bukan sesuatu yang sifatnya hakiki. Wala uzunun sami'at, kata Allah, juga tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun berkenaan dengan syurga itu. Wala khatara ala qalbin bashar, juga tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang seperti apa namanya bentuk-bentuk syurga atau nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Dia tidak akan pernah dirasakan oleh orang 4 golongan. Kalau pertama, mudminul khamar,
Jadi Allah tidak punya hak atau tidak akan pernah memberikan kesempatan masuk syurga, bahkan tidak akan merasakan nikmatnya syurga itu. Pertama, mudminun khamrin, orang yang minum khamr, orang yang minum minuman yang memabukkan. Jadi khamr ini khamrin ini adalah kalau kita konsumsi maka bisa menghilangkan akal sehingga mabuk, atau boleh jadi tidak menghilangkan akal tetapi memang dia zatnya itu khamr, punya potensi kemudian membuat mabuk, bahkan memang itu mengandung zat-zat yang khamr itu yang sifatnya najis. Ada orang kadang-kadang dia katakan, saya kalau minum khamr itu hanya sebagai obat saja, jadi bukan untuk kemudian mabuk, tapi untuk kesehatan. Ada orang berdalil seperti itu. Karena saya pekerja berat, kadang kerja malam, maka saya kadang minum 1 gelas, itu niat saya untuk kesehatan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dikatakan khamar itu qaliluhu wa kathiruhu haramun. Jadi standarnya khamar itu bukan karena mabuk, tapi karena zatnya tadi. Kata Nabi, qaliluhu, kau meminum sedikit, 1 tetes misalnya, masukkan ke dalam mulut, wa kathiruhu, atau memang 1 gelas atau lebih dari itu, tetap saja haram. Jadi tidak ada toleransi, hanya saya 1 teguk saja, tidak ada, sama saja keharamannya. Dan ini sangat berbahaya kemudian ketika mengkonsumsi yang namanya khamar. Maka banyak kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkenaan dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut itu yang sifatnya haram. Ada dikatakan di sini, al-khamru ummul khaba'is. Jadi khamar itu salah satu induknya keburukan, induknya perbuatan dosa. Faman syaribaha lam tuqbal, falam syaribaha falam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang mengkonsumsi khamar itu, maka apa kata Nabi? Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, maka 40 hari salatnya tidak diterima. Sekali minum, entah tadi 1 tetes, 2 tetes, 1 gelas, maka risikonya adalah 40 hari kata Nabi salatuhu. Jadi salatnya itu tidak diterima arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Fa imma tawahiya fi batnihi, kalau kemudian ditakdirkan oleh Allah dia mati, meninggal, sementara fi batnihi masih ada di dalam perutnya itu keharaman itu, minuman haram tadi itu, maka maitatan jahiliyah, maka kata Nabi dia itu matinya mati jahiliyah. Kalau mati jahiliyah itu mati kafir. Jadi ini beratnya mengkonsumsi itu. Artinya mati jahiliyah itu ya yang dikatakan jahiliyah orang kafir. Ancamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kecuali dia bertaubat. Itu golongan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan merasakan nikmat syurga itu. Kemudian golongan yang kedua, yang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, tidak akan pernah merasakan nikmatnya syurga itu, wa akilur riba, makan riba. Jadi riba ini banyak kemudian riba ini kalau di zaman dulu itu diarahkan kepada jual beli. Jadi riba itu al-bai'u mithlur riba. Jadi jual beli itu riskan betul dengan riba. Jadi ada di situ kezaliman. Dan riba ini
merajalela dalam berbagai bentuk, dalam muamalah, dalam bisnis dan lain sebagainya. Itu banyak hal-hal yang terkait dengan atau terindikasi atau ada perbuatan riba di dalamnya, baik akadnya atau memang perbuatannya. Akadnya itu perjanjiannya. Saya pinjam uangmu misalnya 100.000, nanti bulan depan, atau kau pinjam uang saya 100.000, tahun depan kau balikkanlah 120.000, maka 20.000 itu menjadi riba. Tapi kalau kita pinjamkan uangmu 100.000, nah, bulan depan saya kembalikan. Ketika dikembalikannya 150.000. Apakah 50.000 itu riba? Tidak, karena tidak ada akadnya. Tapi bahagian dari terima kasihnya seseorang karena ditolong pada saat itu. Nah, jadi kadang-kadang akad itu memang ketika salah maka jatuhnya kepada riba, atau memang dilipat gandakan yang Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dikatakan bahwa la ta'kulur riba dha'afan mudha'afa. Jadi jangan kau mengkonsumsi, memakan yang berlipat-lipat ganda. Berlipat ganda, bunga berbunga, ya. Nah, sudah ada bunganya berbunga lagi. Nah, kita kan kalau kita dengar itu Pak diberitahu, wallahu a'lam, karena kita tidak, ini seperti hutang itu Pak kan. Hutang negara itu katanya bunganya berbunga, itu Pak susah kita untuk bayarnya kan. Nah, berarti riba itu Pak. Jadi negara kita ini penuh dengan riba, ya kan? Jadi itu riba. Nah, bahkan ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa riba itu sangat berbahaya, dosanya sangat besar, masuk kategori al-kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Nah, di antara disebutkan Nabi, mithla ayyankihar rajulu ummahu. Jadi orang yang mengkonsumsi riba itu sama dia menikahi ibunya. Nah, kalau menikahi ibu itu zina, sama dengan menzinai ibunya. Orang kalau menikah kan melakukan hubungan suami. Sehingga seringlah diungkapkan orang, riba itu seringan-ringan dosa riba itu sama dengan menzinai ibu kandung, ya, ibu kandung. Nah, banyak orang kadang-kadang berani dengan riba Pak, kagetlah katanya bertaubat. Masih mending kalau kemudian diberikan oleh Allah umur yang panjang. Nah, kalau diberikan umur yang pendek, tiba-tiba kita masih dalam kondisi bergelut dengan riba, nah, itu masuk kepada al-kabair. Nah, itu masuk dosa besar. Kemudian wa akilu malal yatimi bighairi haqqin. Golongan yang tidak akan dimasukkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke dalam syurga Allah, bahkan tidak akan pernah dia merasakan bagaimana nikmatnya syurga itu, wa akilu malal yatimi bighairi haqqin. Orang yang mengkonsumsi, memakan malul yatim, yaitu harta malil yatim, harta anak yatim. Harta anak yatim bighairi haqqin, tanpa hak. Jadi anak yatim ini sering kita bahas, yang dikatakan yatim itu adalah yang belum balik. Nah, belum balik. Maka kalau literatur fikih secara umum itu kalau laki-laki kan 15 tahun. Meskipun ada penelitian sekarang itu Pak, bahwa sekarang ini memang ada kecenderungan masa baliknya anak-anak itu lebih cepat, sehingga boleh jadi laki-laki itu 14 tahun lah balik. Nah, demikian juga perempuan, sehingga sering orang buat rentang umur itu. Jadi kalau laki-laki boleh jadi antara 13, 15. Nah,
itu sudah balik. Kalau perempuan antara 9 dengan 13, ya kan? Nah, perempuan antara 9 dengan 13, artinya 9 tahun itu boleh jadi bisa sudah haid, kan? Sudah balik. Nah, dulu ada di berita itu Pak, masuk koran, di anak SD usia 4 anak SD kelas 4 itu hamil. Nah, berapalah usianya kalau kelas 4 Pak? Kalau dia 6 tahun dia masuk 10 tahun Pak kan? Nah, jadi kadang-kadang lebih cepat usia sekarang. Mungkin kata sebagian penelitian mengatakan itu karena pengaruh media kan. Medsos ini itu bisa mempengaruhi cepat matang itu hormon balik itu. Nah, jadi wa akul mal yatim zalim. Ya, anak yatim. Jadi anak yatim yang dikatakan anak yatim yang belum balik. Nah, kalau sudah usia SMA itulah balik itu Pak kan. Usia SMP saja kan. Kalau kemudian tamat SD umur 6 tahun masuk 6 tahun 12 tahun tamat. Nah, SMP itu sudah mungkin kelas 2 kelas 3 itu sudah balik itu kan, SMP. Nah, tetapi untuk memastikan anak itu balik atau tidak memang kita tanya Pak kan. Nah, ciri-ciri kemudian yang paling dominan terjadi pada seseorang untuk menunjukkan bahwa dia sudah balik itu kalau laki-laki mimpi basah istilah kita Pak kan. Nah, mimpi basah. Nah, dia kalau sudah balik itu dia keluar air maninya dikala dia tertidur. Nah, itu mimpi basah. Nah, ditandailah dengan misalnya kumisnya lah mulai tumbuh kan, suaranya sudah berubah. Nah, itu ciri-ciri. Nah, demikian juga perempuan, kalau perempuan itu biasanya juga suaranya berubah, kemudian minta maaf payudaranya sudah mulai tumbuh. Nah, kemudian menstruasi, keluar darah haid. Nah, jadi ini kebetulan kita tidak lama lagi Muharram, banyak yang santuni anak yatim. Nah, maka itulah yang perlu kita perhatikan tuh, jangan yang sudah balik. Karena kalau sudah balik tidak dikategorikan lagi secara jumhur ulama bukan lagi anak yatim. Tapi kalau dia nanti masuk statusnya memang dia du'afa, lemah, maka dimasukkan saja dia du'afa. Nah, tapi tidak boleh juga diambil dari uang yatim itu. Kalau ada iuran anak yatim jangan dikasih Pak du'afa dengan iuran anak yatim itu. Karena kalau kita kasih du'afa itu dengan iuran anak yatim berarti kita memberikan makan kepada orang harta anak yatim. Nah, itu maka ulama-ulama itu Pak berfatwa jangan sampai harta anak yatim itu dikonsumsi. Jadi tidak boleh kita arahkan kemana-mana, khusus untuk anak yatim itulah, ya kan? Nah, maka kalau misalnya ada dua kategori itu maka mesti kita untuk du'afa. Ya. Nah, du'afa itu boleh saja mungkin diambil dari infak masjid, infak umum namanya. Nah, diambil kalau misalnya tidak mencukupi, sementara du'afa banyak. Nah, atau ada lagi begini Pak, dia menyantuni anak yang piatu. Nah, bapaknya masih hidup, tapi ibunya meninggal. Nah, dalam Islam itu tidak ada istilah piatu itu Pak. Kalau menyantuni yatim itulah yang dikatakan yatim, bapaknya tidak ada lagi, bapaknya sudah meninggal. Beda dengan binatang. Kalau binatang itu dalam tafsir kata yang dikatakan yatim binatang itu kalau induknya meninggal, ibunya meninggal, mamaknya meninggal, nah itu yatim. Nah, tapi kalau manusia bapaknya. Nah, maka kalau ada orang menyantuni piatu itu salah kaprah itu Pak, salah kaprah. Maka kalaupun disantuni ya itu tadi mungkin sifatnya infak atau boleh jadi du'afa kalau memang statusnya anak itu memang lemah dari segi ekonomi. Ya, perlu kemudian diperhatikan itu Pak, karena itu tadi wa akulu mal yatimi bighairi haqqin. Maka
harta anak yatim haram dimakan. Nah, bahkan dalil dalam Quran itu kan keras itu Pak tentang apa namanya makan harta yatim. Dalam dalam Al-Quran itu ada ayat itu apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengkonsumsi harta anak yatim innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama ya'kuluna fi butunihim nara itu sama kata Allah dia makan bara api. Bara api bagaimana? Bara api tersentuh dengan tangan kita langsung melepuh Pak. Apalagi kalau dimasukkan di mulut, rusak lidah itu. Maka kan apa namanya? Pernah Nabi Musa itu kan begitu Pak kan? Apa namanya? Dikasih pisang, dikasih bara api. Karena untuk mengetes apa Nabi Musa ini sudah mumayyiz apa belum? Karena mau dibunuh Fir'aun. Asia melarangnya, kalau mau bunuh kagetlah, dia sudah mumayyiz, bunuhlah. Oh, pas dites itu dikasih dua benda, pisang, bara api. Nabi Musa itu mengambil pisang itulah, mumayyiz dia Pak, lah tahu enak pisang. Oh, diambil pisang itu ditarik dari riwayat itu ditarik, dilepaskan pisang itu oleh malaikat Jibril, dikasihnya bara api itu. Oh, bara api itulah dimasukkan ke dalam mulut, rusak mulutnya lidahnya Nabi Musa. Maka dia tidak bisa berdakwah, lidahnya tidak fasih. Nah, itulah dia sering berdoa itu Pak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu digunakan Nabi Musa itu doa itu karena ingin mendakwai Fir'aun. Nah, kita kadang-kadang mendakwai teman kita muslim, kita baca doa itu kan seolah-olah jamaah itu Fir'aun. Nah, kata ada mufassir mengatakan begitu Pak. Jadi doa itu digunakan Musa itu untuk mendakwai Fir'aun. Nah, tapi bagus kita lazimkan doa itu Pak, karena untuk supaya lidah kita itu fasih, supaya lidah kita dituntun oleh Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, maka itu sebab Nabi Musa itu Pak, dia minta, ya Allah, karena tidak bisa fasih betul, jadikanlah saudaraku Harun itu nabi. Nah, diangkat saudaranya Harun jadi nabi, dialah jadi juru dakwah, atau kalau kita apa namanya juru bahasa kan, itu apa Nabi Harun. Nah, jadi ini berat apa namanya ini Pak. Nah, maka di bulan Muharram ini, khususnya di 10 Muharram, kalau kita ada diberikan oleh Allah rezeki, mari kita sama-sama menyantuni. Kalau tidak sanggup 2 orang, 1 orang kan? Nah, kita santuni anak yatim itu. Nah, kenapa? Kata Nabi, ana waqafil yatim fil jannah hataini. Nanti saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu nanti, kata Nabi, di surga itu seperti 2 jari. Nah, dicontohkan Nabi dilengketkan 2 jarinya ini, telunjuknya jari tengah itu. Artinya dekat betul, kan? Dekat betul. Nah, itu fadilah luar biasa kalau kita santuni anak yatim. Tapi anak yatim tadi itu yang di bawah, yang sebelum balik. Nah, jangan sudah SMA Pak kan? SMA diundang santunan anak yatim, anak SMA semua diundang Pak, lebih kumis. Nah, kita juga anak yatim juga nih Pak, lebih kumis kan. Nah, jadi itu yang dibawa itu. Nah, kalaupun kemudian dia sudah meninggal ayahnya, kemudian sudah lewat dari atau sudah dia balik, maka karena kita lihat kondisi ekonominya memang perlu dibantu, maka masukkan du'afa. Nah, di mana diambil uang yang du'afa itu? Buat infak umum atau infak khusus du'afa kan. Jangan diambil, saya ulangi, jangan diambil dari kotak anak yatim. Berarti kita nanti memberikan makan kepada orang itu makanan dari harta anak yatim. Berdosa kita Pak. Sama kita memberi makan orang bara api. Nah, kena ayat itu. Innama ya'kuluna fi buturihim nara wa yaslawna sa'ira. Nah, ujung-ujungnya apa namanya? Makan anak harta yatim itu neraka itu Pak. Nah, itu golongan yang tidak akan dimasukkan oleh
Allah ke dalam syurga. Kemudian berikutnya adalah wal aqu liwalidayhi, orang yang tidak akan mendapatkan syurga, tidak akan merasakan nikmatnya syurga, bahkan dalam hadis lain dikatakan baunya syurga, yaitu wal aqu lil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, durhaka kepada kedua orang tua itu bau syurga tidak kita dapatkan. Nah, maka bagi kita yang masih hidup orang tua, mari kita pelihara, kita jaga, karena itu adalah ladang syurga. Sampai Nabi mengatakan ragif anhu, 3 kali disebutkan Nabi bahwa celaka seseorang kalau dia mendapatkan orang tuanya dalam kondisi sudah tua, uzur atau usia sudah berumur, tapi tidak masuk surga, ya, tidak masuk surga. Artinya karena di situ ada peluang masuk surga. Maka itu sebabnya dikatakan, apalagi ibu, dikatakan bahwa al jannatu tahta aqdami ummahati. Jadi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi itu peluang. Nah, sampai kan ada hadis kita baca kemarin itu, apa kata Nabi SAW, man taraka, siapa yang meninggalkan, man tarakal abdu ad-du'a, kalau siapa seorang hamba meninggalkan doa li abawaihi, untuk ibu bapaknya, maka fa innahu yanqati'ur rizq, maka Allah akan memotong rezekinya. Nah, kalau memotong berarti masih ada sisa, Pak, kan? Yang kita khawatir dipotongnya semua, kan? Jadi dipotong rezekinya oleh Allah orang yang meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya. Yang ulama itu banyak kemudian menganjurkan doa kepada orang tua itu 5 kali sehari, sama dengan sholat, menandakan bahwa dia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. 5 kali sehari semalam dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Kalau ditinggalkannya dari dalam 24 jam satu pun tidak ada doanya dipanjatkan untuk kedua orang tuanya, maka itu yang disebutkan apa? Fa innahu yanqati'ur rizq, dia akan dipotong, dikurangi rezekinya oleh Allah, dipersulit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang itu, makanya kita di dalam hadis Nabi itu, Pak, selalu dianjurkan untuk introspeksi diri. Ngapa saya ini rezeki susah nian? Ngapa saya ini pontang-panting kerja kok susah betul? Perlu kita teliti diri kita, jangan-jangan orang tua kita durhakai, jangan-jangan tidak pernah kita doakan orang tua, tidak mau ziarahi kuburnya, kan? Bisa saja berakibat seperti itu. Karena itu memang ada nas yang menjelaskan tentang itu. Para orang tua kami yang kami muliakan, barangkali ini satu hadis yang kita baca berkenaan dengan orang-orang yang terhalang atau kelompok golongan yang terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau mungkin hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, di dalam istilah umumnya itu kan kita pernah dengar orang yang bipolar atau berkepribadian ganda, yang kadang cepat senang, kadang cepat sedih. Nah, itu bagaimana dalam Islam hal tersebut, Pak Ustadz? Terus yang kedua, bagaimana cara kita sebagai orang-orang awam, orang yang hidup di dunia, agar yang tidak terlalu kilau dengan dunia, batasannya seperti apa, dan juga cara-cara agar senantiasa bersyukur apapun yang telah diberikan oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berpribadian ganda, transgender ya? Oh iya. Iya. Ya, kalau kita baca misalnya buku
Zakia Derajat itu ada tentang psikologi anak. Beliau itu almarhumah, kan? Dia profesor itu dalam apa namanya keahliannya itu dalam psikologi anak gitu kan. Meskipun dia tidak punya anak konon kabarnya kan, bahkan tidak punya suami sampai dia meninggal. Ada juga yang mengatakan dia di akhirannya dia bersuami. Nah, jadi anak itu ternyata apa namanya menurut penelitian bahwa memang besar pengaruhnya terhadap apa kedua orang tuanya. Nah, khususnya ketika dikandung maka itu bisa apa namanya nanti kondisi ibunya, kondisi kedua orang tuanya bisa berpengaruh besar nanti terhadap anak itu. Jadi ada orang kadang-kadang tiba-tiba gembira, tiba-tiba nangis lagi kan, sedih lagi kan. Nah, dan secara hukum alam sunnatullahnya apa namanya yang namanya senang, yang namanya ini memang seperti itu. Tapi ada yang memang kadang-kadang berlebihan ya, berlebihan, gembiranya berlebihan, kesedihannya pun berlebihan. Nah, maka di situ apa namanya menurut sebagian peneliti itu bahwa itu bisa besar pengaruh ketika memang kedua orang tuanya khususnya ibunya ketika dikandungnya. Nah, ada situasi dan kondisi sedih betul, ada situasi dan kondisi gembira betul. Nah, itu bisa berpengaruh kepada anak itu. Atau boleh jadi kemudian nanti ketika dia sudah kemudian beranjak dewasa, nah, maka mungkin ada kemudian kelakuan-kelakuan yang dia lakukan mungkin pengaruh dari teman itu juga bisa berakibat seperti itu, ya kan? Nah, murung, sedih dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang seperti itu dalam tuntunan agama mesti kemudian memang apa diantaranya kan ada istilah diruqyah, karena diyakini ada gangguan-gangguan di luar dirinya itu, kalau bahasa kita mungkin jin. Nah, itu mesti kemudian di ruqyah. Nah, makanya ruqyah itu Pak, penting ruqyah itu. Cuma sering saya katakan ruqyah itu kan kadang-kadang jadi lahan bisnis sekarang ini. Nah, apalagi kalau di TV itu Pak, di TV itu apa namanya ditampilkan kan, nah, sehingga orang terkagum-kagum melihat barusan dia teriak-teriak langsung disentuhnya sembuh gitu kan. Nah, jadi penonton itu pemirsa hebat betul gitu kan. Nah, dan itu dibayar itu Pak. Nah, bahkan ada orang main tarif sekarang apa namanya ruqyah itu. Dan itu tentu itu yang kita khawatirkan karena ayatnya ini wala tashtari bi ayatillahi tsamanan qalila. Karena ruqyah itu ayat-ayat yang dibaca kemudian apa namanya untuk mengusir hal-hal atau makhluk-makhluk yang tidak baik masuk pada tubuh seorang itu. Itu di ruqyah. Nah, maka kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kan ada ruqyah dalam hadis bukan itu, kita kalau mau tidur baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu bin nas kan. Kemudian lagi menganjurkan baca surah awal surah Al-Baqarah kan. Nah, ditiup kemudian disapu kepala tangan baru tidur. Nah, itu meruqyah diri sendiri. Nah, daripada datang ke tukang ruqyah di ruqyah bayar pula, enggak pula sembuh. Waktu berada di situ sembuhlah, balik muncul lagi kan. Nah, jadi saya kita solusi-solusi yang ini, nah, kemudian memang orang seperti itu perlu dibimbing rohaninya, diajarkan zikir-zikir supaya kemudian hilang kesedihan yang mendalam, kegembiraan yang ada orang terhinggap misalnya seperti apa hal-hal seperti itu. Di antaranya itu memang diyakini ada makhluk-makhluk yang masuk ke dalam dirinya yang punya sifat seperti itu, jin kan. Nah, karena jin ini tidak pernah lepas dari kita. Ma min ahadi kata Nabi, tidak ada salah seorang di antara kalian itu yaitu kecuali illa qarinatun minal jin, kecuali ada qarin itu apa namanya yang ngikuti kita. Nah, siapa qarin itu? Minal jin kata Nabi, dari jin. Nah, kalau dia baik apa namanya dipengaruhinya kita supaya berbuat baik, tapi kalau dia jahat maka kita dipengaruhi kita untuk berbuat jahat. Saya kira itu. Kemudian yang tadi apa namanya bagaimana kita ini
supaya dalam hidup ini tidak berlebih-lebihan masalah keduniaan. Nah, jadi kalau kita baca dalam tasawuf, kitab-kitab tasawuf itu memang solusinya adalah bagaimana kemudian memanage hati ini. Itu sebabnya dalam ajaran tasawuf ada namanya torekat kan. Nah, torekat itu untuk menata hati itu. Kan sering kita sampaikan itu ada syariat. Syariat ini lil islahil jawari. Jadi kenapa kita mengamalkan amalan-amalan syariat ini? Supaya lil islahil jawari, supaya tubuh kita ini jangan aneh-aneh, sesuai dengan tuntunan Allah. Supaya langkah kita bagus, ucapan kita bagus, penglihatan kita bagus, pendengaran kita bagus. Nah, itu syariat, bersyariat. Dan itu rujukannya adalah Quran, hadis yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian ada amalan torekat. Amalan torekat ini yang bisa manage hati itu. Jadi kena ambisi, kemudian ada namanya hubbud dunia, itu rananya di hati itu. Nah, kalau sudah dirasuki hati itu hubbud dunia, maka yang lain-lain akan kacau. Maka itu ada juga hadis itu, hubbud dunya kullu ra'si khati'ah, bahwa cinta dunia itulah yang bisa menjadi induknya dosa. Maka kalau sudah terjadi itu, maka manusia itu sudah lupa segala-galanya. Maka ada itu di hadis Nabi itu dikatakan bahwa orang kalau dihinggapi sudah dosa, kemudian dia tidak mau bertobat, maka qaswatul qalb, hatinya mesti keras hatinya. Wa qaswatul qalb min kathratiz dzunub. Jadi kerasnya hati itu karena banyaknya dosa, tidak mau dia bertaubat. Wa kathratuz dzunub, kalau sudah banyak dosa itu, maka min nisyanil maut. Orang itu banyaklah lupa mati. Pokoknya tidak ingat dia mati, seolah-olah dia mau hidup terus. Nah, kenapa? Dosa tadi, pengaruh dosa itu. Dosa itu mempengaruhi hati jadi keras, lupa dengan kematian. Wa nisyanul maut, orang kalau sudah lupa dengan kematian, apa yang terjadi kata Nabi? Tulul amal. Tulul amal itu banyak angan-angannya. Banyak angan-angan, cita-cita yang tidak diiringi dengan ikhtiar. Angan-angan, berandai-andai. Pokoknya nanti saya kalau kaya, saya akan bangun macam-macam ungkapannya. Tapi tenang-tenang saja di rumah, tidak ada ininya, tidak ada kegiatannya, tidak ada usaha. Nah, jadi kemudian watulul amal, orang kalau sudah panjang angan-angannya, maka hubbud dunia, dihinggapilah dia penyakit cinta dunia. Cinta dunia. Nah, kalau sudah cinta dunia, hubbud dunia kullu ra'si khati'ah. Nah, itu menjadi induknya dosa. Nah, maka bagaimana supaya kemudian kita tidak terpikat dengan cinta dunia, hubbud dunia itu? Nah, dalam bahasa tasawufnya zuhud, kan? Zuhud. Jadi zuhud itu rananya hati. Zuhud itu artinya dia mengabaikan dunia. Zuhud itu mengabaikan dalam artian dia tidak mau dipengaruhi dunia itu. Nah, meskipun orang zuhud itu yang dikatakan zuhud yang benar, karena ada orang mengartikan zuhud itu salah, Pak. Katanya kalau kita mau jadi orang baik, kita zuhud, kita tinggalkan dunia, tidak usah urus dunia ini lagi. Kalau perlu kita masuk hutan, supaya tidak terganggu dengan dunia. Bukan itu. Ulama-ulama itu yang dikatakan zuhud itu bagaimana hati itu dimanage, bahwa dunia ini sarana saja untuk kemudian hidup beramal. Jangan kemudian kita diikat hati kita dengan dunia. Itu namanya zuhud. Sehingga orang yang zuhud yang benar itu, kalau kita lihat pemahaman Imam Al-Ghazali, itu kerja kerasnya luar biasa. Bekerja keras. Karena kerja itu bahagian dari ikhtiar, ikhtiar itu bahagian dari ibadah, dan itu perintah. Tetapi hatinya itu tadi, apa yang dia lakukan itu diniatkan karena Allah, diniatkan untuk kemudian digunakan ibadah kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan zuhud. Nah, maka zuhud seperti itulah yang dianggap oleh sebagian besar ulama zuhud yang benar.
Jadi bukan menyendiri kemudian tidak mau lagi bergaul, kan? Nah, jadi zuhud. Nah, maka hati itu yang dimanage, hati itu kemudian yang diobati. Maka yang dikatakan amalan toreka itu adalah lil islahil qulub, bagaimana memperbaiki hati. Nah, maka torekat pernah kita sampaikan, amalan toreka itu adalah bagaimana kemudian seseorang itu pertama amalan toreka itu supaya lil ikhlas, ikhlas, hatinya yang ikhlas, hatinya ikhlas mata-mata karena Allah, ibadah atau apapun yang dilakukan. Kan sering orang kalau ikhlas Pak dikaitkan dengan uang. Oh, bapak itu ikhlas betul, dia kerja tidak mau dia dibayar, kan? Nah, bukan standarisasinya imbalan seperti itu Pak, kan? Boleh jadi ketika dibayar dia ikhlas betul, kan? Nah, karena ranah ikhlas itu hati, kan? Nah, kemudian supaya siddiq, itu apa? Hati itu di siddiq ketika amalan-amalan tarekat itu. Kemudian nanti tatmainnah atau tumaknina, tenang. Nah, 3 itu sasarannya. Nah, maka itulah kemudian diajarkan oleh Nabi banyak amalan-amalan zikir. Nah, kalau kemudian sudah hati itu sudah penuh dengan amalan-amalan zikir, maka dia tunduk, maka muncullah yang namanya tawadu. Tawadu itulah yang mengantarkan seseorang itu bersyukur kepada Allah. Tawadu wara, ya. Tawadu itu merendah, ya, tidak mau ini. Nah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah dia syukuri, karena hatinya itu sepenuhnya dengan ikhlasan, dipenuhi dengan ridha Allah, maka apa yang diberikan Allah dia syukuri. Nah, itulah yang bisa mengantarkan orang bersyukur. Kenapa? Hatinya sudah merasa bahwa apa yang ada inilah ketentuan Allah yang terbaik. Nah, maka erat kaitannya syukur itu dengan takdir itu Pak. Orang kalau keyakinan yang qadar tidak baik, susah dia bersyukur. Sudah dikasih berapapun tidak mau dia bersyukur karena belum sesuai dengan target. Targetnya 1 miliar, dapat 400 juta, tidak bersyukur dia. Nah, ini salah hitung saya katanya, kan? Nah, malah banyak disalahkan, Tuhan pun disalahkan. Nah, itu anunya, maka itu pentingnya kemudian manage hati itu supaya kita menjadi orang yang tidak hubud dunia. Meskipun saya katakan tadi orang yang zuhud itu kerjanya luar biasa, karena dianggap semua ibadah. Pergi ke sawah kalau dia petani mencangkul, padahal ada yang dia makan, mungkin adalah tabungannya di bank, tapi karena memang itu sebagai ikhtiar. Kalau tidak melakukan itu dia menganggap dirinya dia menyanyiakan nikmat Allah, dikasih badan sehat tidak digunakan, kan? Nah, ibadahnya juga seperti itu. Nah, jadi saya kira itu supaya tidak terlalu cinta kepada kita dunia, hati itu mesti kemudian dari sejak apalagi kita usia muda sudah mulai kemudian kita melakukan amalia hati, supaya kemudian seluruh sarana yang kita dapatkan ini kita sebagai alat saja untuk meraih ridha Allah. Kebetulan kemudian dikasih misalnya rezeki berupa uang banyak, kita gunakan untuk ibadah, selebihnya untuk kemudian kita gunakan untuk keperluan hidup, keluarga dan lain sebagainya. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk menyelamatkan hambanya. Jadi diberi hidayah, kemudian dia bisa memanage hatinya itu. Saya kira itu. Silakan, mungkin ada lagi Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari media sosial Ustaz, mungkin yang nyimak dari Facebook. Dari pertanyaan dari Ibu Juriah, sepertinya masih di luar tema ini Ustaz. Pertanyaannya, kalau hubungan satu bapak atau satu ibu, kalau sudah ambil wudhu bersentuhan batal atau tidak? Gimana hubungan? Hubungan satu bapak atau satu ibu. Jadi anak hubungan satu bapak atau satu ibu, kalau sudah ambil wudhu bersentuhan. Berarti bersaudara Pak, kan? Iya. Ya, yang maksudnya yang dianggap batal gitu. Ya.
Jadi kan yang ala mastumun nisa dalam ayat itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal wudu. Itu memang Pak mazhab itu kan bermacam-macam. Yang paling kemudian amat sangat agak ketat itu Imam Syafi'i. Ini katakan ala mastumun nisa itu pokoknya bersentuhan ada rasa atau tidak batal gitu. Yang bukan mahram. Yang siapa yang mahram itu? Jadi kalau saudara sebapak, bapaknya sama kan, maka tidak membatalkan, berarti itu mahram, tidak boleh dinikahi kan, boleh dia bersentuhan, tidak batal. Adik beradik dianggap adik beradik, atau dia tadi ibu dengan seibu gitu ya, artinya satu ibu. Saudara Pak, kan yang jelas saudara, sepakat ulama kalau kita baca dalam al-mazahib itu al-arba'ah, pokoknya kalau saudara sekandung baik seayah atau seibu tidak membatalkan wudu karena saudara. Meskipun misalnya terlahir dari rahim ibu yang ini, atau memang sebapak, jadi dia bapaknya sama kan, karena tidak bisa nikah, itu haram hukumnya nikah Pak. Katanya batal gitu Pak ya, karena mahram tadi itu Pak. Jadi kalau itu sebabnya Imam Syafi'i seperti misalnya suami istri itu dikategorikan batal karena memang kaitannya dengan nasab gitu kan, tidak saudara, maka batal. Meskipun secara hukum syariatnya kan yang perempuan itu yang menjadi mahramnya itu adalah suaminya kan. Dia mau ke Mekah, perempuan, suaminya yang jadi muhrimnya, yang mendampingi kan. Tapi itu muhrim karena hubungan pernikahan. Wudu ini karena kaitannya nasab, saudara itu tadi. Yang banyak diperselisihkan orang itu Pak, ulama itu bersentuhan dengan, diantaranya yang diperselisihkan itu Pak, artinya ada khilafiyah dalam mazhab Syafi'iyah, bersentuhan dengan ipar Pak, ipar. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Saya misalnya Pak, saya ini istri saya dua beradik kan misalnya, dua bersaudara istri saya perempuan. Dia misalnya ada kakaknya ada adiknya misalnya perempuan. Saya bersentuhan dengan dia tidak batal Pak. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, padahal bisa dinikahi nanti Pak kan. Kalau cerai atau meninggal bisa dinikahi. Apa istilah turun ranjang, apa istilah Pak? Ya kan? Apa turun ranjang Pak? Ya. Kenapa tidak boleh? Karena dalam waktu bersamaan tidak boleh dinikahi dua bersaudara. Itu dalam mazhab Syafi'i itu di ini Pak. Artinya Anda menggunakan itu, bersentuhan dengan iparnya tidak batal. Kenapa? Karena status dengan saudaranya masih utuh gitu kan. Tapi kalau sudah cerai atau meninggal batal Pak kan. Jadi ada batas ininya. Tapi kalau saudara sekandung tadi itu Pak, saudara gitu kan, saudara tetap dihukumi tidak batal kan. Yang dihukumi sebagai yang batal itu Pak, kalau misalnya duda Pak, duda menikah dengan janda kan. Janda ini bawa anak perempuan misalnya, yang duda ini bawa juga anak, ada anaknya si kok laki-laki kan. Jadi anak sama anak itu batal itu Pak. Meskipun ada juga Pak tidak batal. Saudara akhirnya bersaudara dia kan, tapi tidak sebapak tidak seibu jadinya, ya kan. Boleh tak nikah? Boleh nikah nanti itu Pak. Karena membatalkan, itu sebabnya batal gitu kan. Jadi boleh. Mertua mertua tidak batal Pak, karena itu tadi hubungan ini kan, hubungan karena pernikahan. Dengan mertua itu karena mertua itu sama dengan orang tua, ya kan? Jadi memang banyak perselisihan pendapat seperti itu Pak. Tapi kalau kita
apa namanya itu tadi saya katakan kalau mazhab Syafi'i itu memang agak ketat dalam hal itu, termasuk suami istri. Nah, seperti Imam Malik nanti ada rasa kan, Imam Hanafi kan sampai berhubungan badan baru dianggap ini. Nah, maka tidak bisa juga kita kemudian memang apa namanya, pokoknya saya tidak mau wudhu Syafi'i itulah saya pakai. Saya wudhu Syafi'i sepanjang hidup saya. Nah, nanti kalau ke Mekah Pak atau kemana-mana kan tawaf, tidak jadi tawaf itu Pak, baru putar sekali kesentuh, berhenti lagi, begini wudhu kan. Nah, maka mesti kita bertaklid itu kan, bertaklid dengan Imam Malik misalnya atau Imam Hambal supaya wudhu itu bersentuhan dengan laki-laki tidak batal gitu kan. Nah, jadi dalam hal-hal tertentu mesti kita bertaklid Pak, banyak hal-hal itu. Nah, makanya bagi kita yang istilahnya belajar itu Pak, belajar itu maka tingkat orang menjalankan agama kan 3 Pak. Ada mujtahid. Nah, mujtahid para ulama itulah, termasuk 4 mazhab itu. Artinya dia tidak perlu kemudian dia ngikut siapa-siapa. Nah, karena ada seperti Imam Bukhari itu Pak, Imam Bukhari itu katanya bebas mazhab dia. Tapi memang dia berijtihad kan. Jadi masuk dia apa namanya kategori apa namanya? Orang ini kan. Tidak perlu dia bermazhab, orang seperti itu. Karena dia mampu berijtihad, ilmunya luar biasa. Banyaklah kata Imam Bukhari baik katanya tidak bermazhab, boleh beda levelnya Pak kan. Nah, itu mujtahid. Orang mujtahid itu tidak perlu bermazhab. Kemudian ada muttabi. Nah, kita ini muttabi Pak. Orang muttabi itu adalah orang yang menjalankan agama, kemudian dia belajar secara terus menerus untuk memahami agama itu. Maka kita muttabi. Nah, muttabi ini di samping dia tahu tata caranya, dia mengenal pula paling tidak dia sering mendengar dalilnya, nasnya, itu namanya muttabi. Maka kita masuk muttabi. Muttabi. Nah, kemudian ada yang apa namanya? Ada yang tidak mujtahid, tidak muttabi, tapi dia taklid. Nah, itu sebabnya taklid itu Pak dalam 4 mazhab itu dianggap sesuatu yang apa namanya? Tercela sebenarnya. Taklid itu. Nah, artinya tercela, tidak boleh kita pasrah. Saya tidak usahlah belajar ikut Pak Haji itulah. Saya kalau Pak Haji itu saya itulah ikuti kan. Nah, itu taklid buta namanya itu Pak. Nah, Pak Haji masuk neraka ikut juga itu masuk neraka Pak kan. Mesti kita tanya Pak Haji, ngapa kunut begini kan. Nah, itu namanya nanti masuk muttabi itu. Tapi kalau pasrah ya apa pula belajar ini kan. Nah, kita ikut aja yang sudah kan tidak bisa. Nah, yang dibolehkan itu sebabnya yang dibolehkan bertaklid itu Pak adalah orang yang tidak punya lagi kesempatan untuk belajar. Lah uzur, mau pergi juga susah, taklid baik. Taklid pokoknya saya ikut si anu itulah. Itu seorang guru, boleh Pak kan. Nah, tapi kalau kita ini bertaklid, taklid buta namanya Pak. Banyak tempat kita bertanya, banyak gitu kan. Nah, itu dalam beragama. Nah, itu sebabnya maka kita yang orang muttabi ini Pak kalau jalan kita apa namanya bertaklid apa namanya kalau misalnya tidak bisa kita istiqomah dengan satu mazhab. Wah, ini kita jual beli masuk ke swalayan Pak. Swalayan tuh Imam Syafi'i tidak sah kalau tidak saya jual Pak saya beli. Nah, tidak ada tuh Pak. Jangan bermazhab Syafi'i Pak kalau masuk tuh swalayan tuh. Masuk apa namanya mall-mall tuh Pak. Apa ambil barang, kasih duit. Nggak ada ngomong-ngomong Pak, balik kayak orang bisu baik. Imam Syafi'i tidak sah tuh Pak. Jangan pokoknya saya belanja pun mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i bilanglah kan, saya beli barangnya Pak ya, dijual. Yang kita khawatir kalau orang non Muslim itu Pak, saya beli Pak ya. Iyalah kau beli ya pula kata. Kau punya duit terserah kau lah kata. Karena tidak tahu akadnya Pak kan. Kata Imam Syafi'i akad jual beli itu wajib, tidak sah kalau tidak ada ijab kabulnya. Bukan nikah saja ijab kabulnya, tapi jual beli kan. Nah, Imam Syafi'i tidak mengesahkan itu Pak anak yang apa namanya yang kecil itu suruh belanja belum balik itu. Anak kita sering beli rokok. Haram itu bisa itu kan mazhab Syafi'i itu Pak. Sering itu anak-anak kecil kan, kau beli nak tetangga rokok, kau ambillah lebihnya kan, kasih gaji anak itu. Belum anak itu kan. Nah, tapi mazhab lain boleh kan.
Jadi itu hati-hati Pak, beli garam, ibu habis garam, beli nak sama tetangga tuh di warung tuh. Nah, jadi hal-hal seperti itu mesti kemudian ya orang yang bisa begitu Pak mutabik tadi itu karena pernah belajar, enggak cocok nih. Kita bertaklid dengan ini. Nah itu kita diperbolehkan bertaklid itu Pak kalau seperti itu. Tapi kalau pasrah tadi taklid buta namanya, enggak mau lah, untuk apa belajar, sudah ada Pak Ustadz tuh kita ikut banyak sama dia kan. Nah, Pak Ustadznya masuk neraka, ikutlah kita dengan dia kan. Nah itu pentingnya Pak dalam beragama ini. Nah, aja saya kira itu berkenaan dengan itu tadi. Jadi memang diperdebatkan, diperselisihkan banyak ulama berkenaan dengan bersentuhan tuh. Nah, tapi kita lebih kemudian memang banyak merujuk pada Imam Syafi'i itu kehati-hatian. Imam Syafi'i itu kehati-hatian. Mau ada rasa atau tidak batal Pak. Bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi kalau satu berlapis tidak apa-apa. Tersentuh rambutnya tidak batal Pak. Sentuh pokoknya yang bukan kulit, apa yang bukan kulit? Kuku Pak, bukan kulit nih. Tersentuh kita dengan istri kita kulit nih, apa kuku dengan kulit, tidak batal. Karena bukan kulit. Dan ini alamas kulit dengan kulit. Rambut Pak. Nah, kita habis wudhu pegang pula rambut istri. Batal tidak batal? Karena bukan kulit, ya kan? Nah, itu anunya Pak. Saya kira itu Pak. Cukup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, tadi ada menyinggung soal riba. Riba itu intinya kan mengambil untung dari minjam dan meminjam, atau mengambil manfaat. Misalnya tadi memberikan contoh, minjam uang 100.000 terus dikembalikannya 150.000 atas permintaan orang yang meminjamkan. Bagaimana kalau seperti ini Ustadz? Bukan uang, ini misalnya ada teman yang meminjam motor, terus teman ini bilang, ya pinjamlah motor ini, tapi nanti isi bensin ya. Apakah itu juga bisa termasuk riba? Terus ini yang kedua Ustadz, ada pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya, malam tahun baru Hijriah jatuh pada malam apa? Ya mungkin hanya itu Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi yang dikatakan riba ini kullu fardin jarra manfaah. Nah, jadi apa namanya, mengambil kelebihan-kelebihan yang diantaranya itu ada akadnya tadi itu, ya kan? Nah, minjam sesuatu, kalau minjam motor, misalnya saya, pokoknya boleh kau pinjam motor saya, kan? Tapi wajib kau isi bensin penuh. Kan? Berarti apa namanya, disewa, di anunya Pak kan, istilahnya disewakannya kan. Nah, disewakannya, jadi apa, meminjam kemudian minta imbalan kan. Minta imbalan diisi ini. Nah, saya kira itu nanti apa sifatnya itu Pak, meminta kan, minta pokoknya kau pinjamlah motor saya ini, kau isi bensin. Tapi kalau sudah anu tadi apa namanya, orang terdesak, pokoknya dia harus minjam motor. Nah, boleh kau pinjam motor saya, nanti kau kasih saya duit atau isi. Nah, itu bisa riba itu Pak. Nah, berakad kan, minjam barang. Jadi kalau dulu kan memang orang barter kan, sekarang ini karena dulu mungkin uang susah, sekarang ini uang. Nah, jadi itu apa namanya, kalau bisa dihindari kan hal-hal seperti itu. Nah, kalau minjam saja atau minta tolong, pinjamlah, minta tolong ya, isikan bensinnya. Nah, itu biasa minta namanya Pak. Nah, meminta pun tidak boleh kan dalam ini Pak kan, kata Nabi, siapa sampai bersumpah Nabi, siapa meminta, ya kan? Kalau orang pinjam motornya minta diisikan bensin, adalah duitnya itu Pak. Nah, cuma kan dipinjamnya itu dia minta diisikan. Nah, siapa yang meminta, kata Nabi, padahal dia punyalah, nah, maka pasti Allah akan nanti membuat hatinya fakir, miskin dia Pak. Nah, akhirnya dia terbiasalah minta. Itu yang terjadi di daerah kita Pak, di kampung kita, di negara kita begitu. Nah, pas ada bantuan raskin Pak, kasihan Pak RT itu datang minta tolong Pak buat surat keterangan. Padahal adalah di tabungannya 50 juta Pak, tidak mau dikeluarkan.
pura-pura miskin. Kata Nabi pasti nanti akan dimiskinkan oleh Allah. Nah, jadi itu berkenaan dengan apa namanya itu. Jadi kalau kemudian bersyarat bisa aja apa namanya riba gitu kan. Kemudian apa namanya ya hijriah. Nah, saya juga sampai hari ini ya kan. Kalau kita lihat kalender itu apa namanya Jumat malam Sabtu itu Pak, kalau misalnya apa namanya bulan tidak sampai 20 apa namanya 30 Zulhijjah ini Jumat malam Sabtu itu. Tapi kalau cukup maka Sabtu malam Minggu. Kan? Nah, itu anunya Pak kan. Sepertinya ini kan itu makanya kemarin tuh Pak kenapa kemudian kita dengan apa ada yang lebaran satu apa hari Sabtu Pak Pak. Ada yang hari Minggu kan? Nah, karena itu tadi ada yang apa namanya Zulkaidah itu 29. Maka 29 Zulkaidah itu lebarannya Sabtu tuh Pak. Nah, ada yang mencukupkan 30 ke pemerintah Pak kan? Nah, dicukupkan 30 maka lebarannya hari Ahad kan? Nah, kita enggak tahu nih Pak apa namanya kan? Nah, seharusnya pemerintah sudah membuat keputusan ini. Nah, saya kira di medsos sudah saya juga belum lihat itu kan. Nah, hari apa nian kan? Nah, karena ini nanti kaitannya juga Asyura Pak memang kan. Itu sebabnya memang bulan-bulan Hijriah ini seyogyanya pemerintah itu Pak apa menetapkan betul apa namanya setiap pokoknya mau habis bulan mesti kemudian kalau perlu teropong bintang itu jangan sekali setahun dipakai Pak. Nanti mau lebaran baik baru neropong bintang. Tapi setiap akhir bulan tuh karena ibadah umat Islam ini kaitannya dengan Hijriah itu Pak, bulan-bulan Hijriah kan? Nah, di bulan Muharram ada 1 Muharramnya, nanti ada 10 Muharram dan di situ disebutkan Nabi kalau 10 Muharram ini yang dilakukan kan. Nah, ya, sehingga nanti takutnya berbeda-beda lagi Pak, nanti ada 1 Muharram beda lagi kan. Nah, jadi tambah bingung kita umat Islam ini kalau kan apa namanya tidak kemudian ini. Nah, siapa yang paling berkompeten di situ? Yang punya teropong lah Pak kan. Kalau kita lambakung kita orang-orang kaya sepakat beli teropong maka teropong Pak kan. Supaya kita ini kan teropong bintang. Di Indonesia lebih 100 titik itu ke tempat ini Pak kan. Nah, teropong itu. Nah, sebenarnya jauh-jauh hari kan. Nah, seperti apa namanya bulan apa kemarin nih puasa apa lebaran Idul Adha cepatlah Pak kan. Nah, cepatlah apa namanya diumumkan kan. Karena setelah mau kan melihat bulan itu Pak ru'yatul hilal itu pada saat mau habis bulan 29 lah lihat kan? Dan itulah yang diutamakan ulama ru'yatul hilal dulu melihat bulan kalau kemudian tidak nampak baru berhitung. Nah, kenapa terjadi perselisihan setiap tahun ini karena ada orang menghitung baik Pak. Pokoknya hitung saja untuk apa lagi ru'yatul hilal itu sudah ilmu pasti. Nah, ada ulama berkata begini Pak, belum tentu itu menjadi ilmu pasti. Karena Allah bisa saja merubah-rubah. Buktinya Pak, pernah Nabi waktu Isra Mi'raj itu ditahannya matahari oleh Allah. Tidak tenggelam. Ya kan? Ditahannya bulan. Ya kan? Nah, jadi berarti bisa saja dirubah-rubah kalau Allah berkehendak kan? Jadi apa namanya kalau ditahan kan jadi lambat dia. Ya. Nah, jadi itu anunya apa namanya? Nah, maka Nabi itu maka saya pernah sampaikan Pak Ali Mustafa Yakub itu dia agak keras memangnya yang mantan almarhum Imam Istiqlal itu katanya pokoknya metode Nabi itulah kita pakai. Metode Nabi menentukan awal bulan akhir bulan itu ru'yatul hilal. Lihat bulan. Kalau tidak nampak baru hisab. Jangan dibalik, hisab dulu baru ru'yatul hilal. Yang banyak kan terjadi sekarang itu Pak, hisab dulu. Oh, dihitungnya pokoknya jatuh ini. Dilihat bulan, nah, bulan baru 0,0 derajat. Nah, lebaran kita besok tadi. Kan? Nah, kalau saya kemarin tuh masih berkeyakinan Pak hari Minggu itulah. Karena dari sekian banyak termasuk beberapa negara ada 10 negara itu apa namanya? Enggak nampak kan? Maka saya sering katakan jangan kemudian Arab selalu dikatakan wah duluan Arab dari enggak. Kalau bulan tuh duluan kita, duluan sana Pak. Nah, bukan duluan kita. Nah, duluan kita katanya dari Mekah selisih 5 jam katanya kan. Itu matahari Pak. Kalau bulan duluan sana. Jadi
bulan itu dulu terbit dulu di barat, Pak. Kan? Nah, maka orang Mekah itu lebih dulu nampak bulan daripada kita. Nah, sudah duluan kan. Nah, kemudian metode orang Arab menentukan bulan pun mungkin sama dengan metode kita kan. Mungkin 0 sekian derajat lah ini kan. Kalau kita lihat di Asia ini Pak 3 ke atas, bahkan 5 derajat kan. Nah, disitulah kemudian muncul perselisihan itu. Maka tidak ada kemudian bisa menyatu itu kalau tidak diambil alih oleh umara dan ulama kan. Kalau kata pemerintah, pokoknya kita gunakan ru'yatul hilal, selesai itu Pak. Pokoknya kita gunakan hisab saja, selesai itu. Tidak ada perselisihan kan. Nah, tapi kan silakanlah mau cari masing-masing. Nah, itulah ormas Pak, berani karena dikasih kebebasan semua. Ada yang 2 hari hari Senin baru dia lebaran kemarin Pak kan. Jadi lucu jadi kan. Jadi adalah yang ragu Pak, ada yang ragu kan. Jadi saya kira itu Pak berkenaan dengan 1 Muharram itu, minta maaf saya juga tidak berani ini kan. Nah, karena adanya kemudian kemarin itu di awal itu. Tapi biasanya memang kadang-kadang 29 itu lebih dominan memang daripada 30. Nabi itu katanya Pak melakukan sholat Idul Fitri itu hanya 2 kali genap. Kebanyakan 29 itulah. Ya kan? 29 kan. Nah, kalau Nabi pura-pura saja lihat bulan kan. Kalau menurut ulama dia tidak lihat bulan pun tahu dia kan. Tapi dia ingin memberi pembelajaran kepada umat kan. Nah, lihat dulu gitu kan. Nabi lah tahu tuh bulan tuh kan. Nah, yang gaib dia tahu kan. Nah, tapi itu umat disuruh seperti itu, ikhtiar kan untuk melihat. Nah, sehingga tidak ada Pak, maka keyakinan itulah. Ada kawan ragu tuh Pak, kemarin tuh hari Sabtu tidak mau dia puasa. Itu apa puasa katanya? Gukub tuh katanya hari apa Pak, hari Jumat ya, hari Jumat di sana. Nah, kalau yang di sana salah Pak. Allah alam kan. Nah, jadi itu barangkali, mohon maaf, cukup mungkin Pak. Kita tutup dengan sama-sama membaca muqralah ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqna ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna qawla. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqal fa'al ghina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.